Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, pimpinan sekte nampak sangat sibuk dengan aktivitas hari-harinya. Ya, tepat setelah murid-murid kembali dari Istana Laut Utara, ada banyak hal yang harus disempurnakan oleh Hyunjong, seperti perbincangan dengan Tanggunak terkait aliansi kawan surgawi, lalu membicarakan masalah perdagangan dengan guild pedagang Yunha, dan juga kontrak jual beli dengan Istana Laut Utara. Hari-harinya saat ini benar-benar penuh dengan kesibukan. Walau bagaimanapun, Hyunjong nampak sangat senang karena murid-murid telah kembali dengan selamat. Lalu ia pun bertanya kepada Unam apakah ada hal lainnya, dan Unam pun menjawab, "Oh, itu pimpinan dari gerbang Huayin ingin bertemu dengan Anda. Nampaknya ia ingin mendiskusikan sesuatu yang penting." Hyunjong bertanya kira-kira apa yang ingin didiskusikan. Lalu Unam menjelaskan, "Oh, itu terkait dengan penambahan cabang gerbang Huayin. Walaupun sudah agak terlambat, tapi sepertinya ia berencana untuk menambah 2 cabang lagi." Tentunya itu adalah informasi yang baik. Semakin banyak cabang yang dimiliki oleh Gunung Hua, semakin banyak juga keuangan yang akan masuk kepada Gunung Hua, dan itu benar-benar akan sangat membantu mereka. Tidak hanya itu, menambah cabang juga berarti bahwa gerbang Huayin saat ini sudah sangat stabil, dan popularitas Gunung Hua nampaknya juga perlahan telah meningkat. Lalu Unam pun menambahkan sesuatu, bahwa ada orang-orang Gunung Hua yang dahulu melarikan diri ingin kembali. Tentunya kata-kata tersebut membuat Hyunjong sedikit jengkel karena itu mengingatkannya kepada para seniornya yang sebelumnya ingin mengambil alih Gunung Hua lagi dengan tanpa malu-malu. Lalu Unam pun menjelaskan, bukan seperti itu pimpinan sekte, nampaknya mereka juga masih memiliki urat malu. Mereka hanya ingin membuka cabang seperti gerbang Huayin, dan nampaknya mereka juga telah membicarakan hal tersebut kepada pimpinan gerbang. Jika itu penjelasannya, Hyunjong pun merasa sedikit senang, dan semua pencapaian tersebut karena usaha keras dari anak-anak. Lalu Unam pun menambahkan, tidak, pimpinan sekte juga berperan penting atas semua ini, dan Hyunjong kembali menanggapinya, jika itu semua karenaku, maka Gunung Hua sudah akan berkembang dari dulu. Ya, Hyunjong nampaknya sangat tahu diri. Jika mengklaim pencapaian orang lain, itu malah akan menghancurkannya dari dalam. Lalu Hyunjong kembali bertanya, apakah itu semua Unam? Dan ternyata Unam memiliki satu hal lainnya. Awalnya ia agak ragu-ragu, dan pada akhirnya ia pun mulai menceritakan yang intinya Chungmyun ingin pergi ke Shaolin dan menghajar kepala biara. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hyunjong terbatuk. Lalu ia berkata, kita bisa menunda itu nanti. Dan Unam pun menanggapinya, tapi pimpinan sekte sepertinya Chungmyun sudah sangat kesal dan tidak sabar. Ya, semua itu karena informasi yang diberikan oleh kepala biara tentang Laut Utara sangat-sangat berbeda. Hampir saja murid-murid Gunung Hua berakhir dengan sangat tragis jika tidak ada Chungmyun. Dan itulah yang membuatnya kesal. Tentu saja pimpinan sekte juga paham terkait dengan hal tersebut. Oleh sebab itulah ia ingin pergi menemui kepala biara secara langsung. Tapi permasalahannya itu tidak mungkin terjadi. Unam bertanya, kenapa demikian? Dan Hyunjong menjelaskan bahwa itu bisa berjalan dengan mudah jika ia pergi seorang diri. Tapi permasalahannya pasti Chungmyun akan merengek, dan dengan
berbagai macam alasan, pada akhirnya ia akan ikut serta. Dan tentunya jika Chungmyun ikut, maka permasalahan mungkin tidak akan terselesaikan, malahan menjadi semakin lebih besar. Tentunya keduanya tahu benar bagaimana sifat Chungmyun. Jika orang biasa pada dasarnya akan membalas pukulan jika ia diberi satu pukulan, maka tidak dengan Chungmyun. Ia akan membalas 100 pukulan jika diberikan satu pukulan. Dan bisakah kau membayangkan apa yang terjadi di sekte Shaolin jika aku membawanya? Memikirkannya saja sudah membuat Unam gemetar. Ya, pada akhirnya pimpinan sekte memutuskan untuk membahas hal tersebut nanti jika amarah Chungmyun sudah mereda, dan Unam pun setuju. Lalu pimpinan sekte kembali bertanya apakah ada hal lainnya, dan sepertinya ada suatu hal yang mengganjal tapi sulit bagi Unam untuk menjelaskan. Oleh sebab itulah ia bertanya hal lainnya. Bagaimana dengan Raja Nokrim? Apakah anak-anak terganggu dengan kehadirannya? Pimpinan sekte pun menjawab, sepertinya saat ini mereka sudah tidak terlalu peduli karena Chungmyun lah yang membawanya. Bahkan jika ada harimau berbicara di sini, sepertinya murid-murid juga tidak akan terlalu peduli. Unam sedikit tenang dengan hal tersebut. Lalu pimpinan sekte merubah ekspresinya. Kini ia menjadi sedikit serius dan berkata, Unam, cobalah untuk menyelesaikan masalah aula keuangan saat ini. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Unam terkejut karena masalah aula keuangan biasanya diselesaikan oleh pimpinan sekte. Lalu Yunjong menjelaskan, aku tahu itu, tapi aku juga sudah tua. Walaupun aku telah meminum pil yang diberikan oleh Chungmyun, tapi seiring berjalannya waktu pasti kepekaan dan indera-inderaku akan menurun. Oleh sebab itulah kau harus beradaptasi dari awal. Ya, kala itu Yunjong ingin menyerahkan kursi pimpinan sekte selanjutnya kepada Unam karena menurutnya ialah yang paling cocok. Tapi ternyata Unam menolak. Jika itu hanya menyelesaikan permasalahan aula keuangan dengan biasa, maka ia akan mengikuti perintah Yunjong. Tapi jika itu dipersiapkan untuk dirinya menjadi pimpinan sekte, maka Unam menolak. Tentunya Unam tahu benar bagaimana kapasitas dirinya. Jika itu Gunung Hua yang dahulu, maka Unam dengan senang hati akan menerima posisi pimpinan sekte. Tapi tidak dengan Gunung Hua saat ini yang terus saja berkembang. Dirinya masih sangat kurang, bisa-bisa Gunung Hua malah jatuh jika dipimpin olehnya. Ia bahkan tak segan-segan menyarankan agar Ungamlah yang menerima posisi tersebut. Tapi pimpinan sekte sudah tahu bagaimana kapasitas Ungam. Walaupun seni bela dirinya tidak terlalu buruk, tapi ada beberapa hal yang membuat dirinya tidak terlalu cocok untuk menjadi pimpinan sekte. Ya, terjadi kebuntuan hingga pada akhirnya Unam pun menyarankan sesuatu yang tidak biasa. Ia pun berkata kepada Yunjong, pimpinan sekte, kumpulkan saja seluruh murid kelas 1 dan katakan bahwa Baekjun yang akan melanjutkan posisimu. Tentu saja itu adalah ide yang sangat tak terduga. Yunjong bahkan sedikit marah dengan gagasan tersebut karena apa yang dikatakan Ungam belum pernah terjadi sebelumnya. Walau bagaimanapun, kelas 1 lah yang akan menjadi kandidat pimpinan sekte selanjutnya. Adapun Baekjun, ia masih terlalu muda. Lalu Unam pun mulai menjelaskan, pimpinan sekte, jika Anda masih bertahan sampai 20 tahun ke depan, aku yakin saat itu Baekjun sudah sangat matang. Dan aku yakin pula bahwa murid-murid kelas 1 tidak ada yang protes. Saat ini di antara seluruh murid Gunung Hua, Baekjun lah yang melambangkan kecakapan dalam perkembangan kemampuan. Lalu Yeonjung melambangkan kestabilan dan
Jika mereka berdua bekerja sama, pastinya Gunung Hua di masa depan akan sangat cemerlang. Tentunya itu bukanlah ide yang buruk. Walau demikian, Yunjong masih sangat khawatir. Kenapa? Karena apakah Unam benar-benar akan menyerahkan posisi pimpinan sekte kepada Baekjun? Dan dengan tegas, Unam pun menjelaskan, tenang saja pimpinan sekte, aku tidak akan mundur. Ya, walaupun aku bukan pimpinan sektenya, tapi aku tetap akan mengawasi Baekjun. Mendengar hal tersebut, Yunjong pun merasa sedikit tenang. Lalu terfikirkan sebuah hal gila, yaitu bagaimana jika Chungmyun yang menjadi pimpinan sekte? Bukankah ia pernah berkata jika ingin menjadi pimpinan sekte? Mendengar kata-kata tersebut dengan sangat tegas, Unam pun menjawab, jika demikian kita harus menghentikannya. Bagaimanapun caranya, seluruh murid harus bersatu dan menghentikannya. Jika Baekjun dan Yeonjung bisa menggambarkan Gunung Hua yang cerah di masa depan, tapi Chungmyun ia akan membawa Gunung Hua kepada kehancuran. Ya, walaupun Unam sadar bahwa Chungmyun memberikan banyak kontribusi kepada Gunung Hua, tapi masalah pimpinan sekte adalah cerita yang berbeda. Bahkan seekor keledai akan tenang jika ada seseorang yang mengendalikannya. Tapi bagaimana jika tali kendali tersebut lepas? Maka keledai tersebut akan di luar kendali, dan itulah apa yang akan terjadi jika Chungmyun memimpin sekte. Tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Oleh sebab itulah Chungmyun tidak boleh menjadi pimpinan sekte. Dan entah bagaimana, pada akhirnya Yunjong pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Unam. Tapi beberapa saat setelahnya, mereka berdua pun mendengar keributan dari luar ruangan. Dan nampaknya sesuatu yang buruk telah terjadi. Di waktu yang sama, saat pimpinan sekte Yunjong berbincang dengan Unam, murid-murid yang baru saja menyelesaikan pelatihan bergegas menuju aula makan. Dan saat itulah suara dua orang terdengar jelas. Ya, itu adalah suara Chungmyun dan juga Im Sobyong. Di mana Im Sobyong terus saja mengikuti Chungmyun dan Chungmyun seperti tidak menginginkannya. Itu adalah pemandangan yang tidak wajar. Seseorang pun berkata, "Senior, bukankah Im Sobyong adalah Raja Nokrim? Kenapa ia bertingkah seperti itu?" Lalu seseorang pun menjawab, "Sudah, abaikan saja. Lagi pula itu adalah Chungmyun. Lebih baik fokus kepada makanan kalian." Dan mereka pun menjawab, "Baik senior." Tentunya setiap orang tahu Raja Nokrim adalah posisi yang tinggi. Tapi mereka juga sadar bahwa Chungmyun adalah orang yang adil karena ia memperlakukan setiap orang sama, bahkan jika itu adalah kepala biara sekte Shaolin. Dan di tengah-tengah meja makan, suatu hal tak terduga pun terjadi. Lauk makanan milik Jogul, yaitu daging ayam, dicuri oleh Baek-ah. Dan saat Jogul berusaha untuk mengambilnya, Baek-ah pun menyembunyikan ayam tersebut dan bahkan berusaha untuk menyerang Jogul. Tentu saja itu membuat Jogul frustasi. Padahal baru saja ia kelelahan setelah pelatihan. Tapi bagaimana bisa daging atau lauknya malah dicuri? Itu membuat Jogul sangat jengkel, tapi yang melakukannya adalah Baek-ah. Entah itu hewan peliharaan atau bahkan majikan, mereka memiliki sifat yang sama. Jogul bahkan sempat berpikir, kenapa tidak ada yang menjadikannya syal saja? Lalu Baekjun pun menanggapinya, "Gul, terima saja. Saat ini ia sedang kesal." Lalu Jogul menanggapinya, "Senior, bagaimana bisa seekor martin merasa sangat kesal?
Dan Baekhyun pun mulai menjelaskan, ya itu semua karena BK berusaha mencuri pil ungu surgawi, tapi sayangnya Chungmyun menangkapnya terlebih dahulu. Dan yang terjadi berikutnya, BK pun dilemparkan dari atas tebing. Oleh sebab itulah BK nampak sangat kelaparan karena ia bersusah payah mendaki tebing. Jadi abaikan saja. Walau begitu, Jogul tetap merasa sedih. Di sisi lain, ia merasa kasihan kepada nasib BK, dan di sisi lainnya ia juga merasa kasihan kepada dirinya sendiri karena tidak bisa melanjutkan sarapan. Dan beberapa saat setelahnya terdengar lagi suara dari murid lainnya. "Ah, dagingku! Dasar kau martir sialan!" Ya, nampaknya BK baru saja mencuri daging milik murid lainnya. Dan seperti biasa, para murid hanya bisa mengeluh tanpa bisa melakukan apapun kepada BK. Selain ia adalah peliharaan Chungmyun, mereka tahu bahwa BK sangatlah kuat. Kembali ke Jogul, mereka sudah berlatih 3 hari 3 malam. Dan ia juga dapat merasakan bahwa energi internalnya semakin besar. Tentu saja itu berkat pil ungu surgawi. Dan karena pelatihan juga terasa semakin berat, di mana murid-murid Gunung Hua lainnya bertambah kuat, itu membuat dirinya menjadi lebih lelah. Dan karena itu juga efek perkembangannya menjadi semakin lebih cepat. Kala itu Jogul bahkan sangat yakin ia bisa mengalahkan prajurit Istana Laut Utara dengan mudah. Beberapa saat setelahnya, Chungmyun pun memasuki aula makan. Tentu saja ia ingin sarapan, tapi yang sangat mengganggunya adalah Im Sobyong masih saja menempel. Tentunya yang diinginkan Im Sobyong hanyalah pil untuk kesembuhan dirinya, tapi Chungmyun menahan diri untuk memberikan pil tersebut. Itulah kenapa Im Sobyong selalu saja mengikutinya. Para murid tentunya langsung terfokus kepada Chungmyun dan juga Im Sobyong. Chungmyun bahkan sampai kesal karena Im Sobyong membawa nama Raja Nokrim yang tidak diperlakukan dengan baik. Chungmyun berkata, "Jika kau Raja Nokrim, maka bertingkahlah seperti seorang raja." Walau demikian, Im Sobyong tetap tidak mengubah sikapnya selama pilnya tidak diberikan. Bahkan Im Sobyong sampai batuk-batuk, dan itu membuat Chungmyun jengkel karena menganggapnya hanyalah sandiwara. Dan setelahnya Baekhyun pun mulai bersuara, "Chungmyun, kenapa kau tidak berikan saja? Lagi pula, bukankah ia benar-benar sakit?" Tapi nampaknya Chungmyun tidak terlalu mempedulikan perkataan Baekhyun. Hingga beberapa saat setelahnya, seorang murid pun memasuki aula makan dengan sangat tergesa-gesa. Ia menyatakan bahwa ada sekelompok bandit yang baru saja tiba di Gunung Hua. Mendengar kata bandit, seluruh mata pun langsung tertuju kepada Im Sobyong. Adapun Im Sobyong sendiri, ia pun berkata, "Bandit? Kenapa ada bandit di Gunung Hua?" Dan Chungmyun pun menanggapinya, "Dasar bodoh, mereka pasti tengah mencarimu." Dan dengan sangat cepat, baik itu Chungmyun, Im Sobyong, juga murid-murid Gunung Hua lainnya langsung menuju ke depan gerbang. Dan benar saja, ternyata mereka adalah bawahan Im Sobyong dengan kondisi yang penuh luka. Mereka adalah sosok yang dikenali oleh Chungmyun, Jogul, Baekhyun, dan beberapa orang yang selalu mengikuti Chungmyun. Salah satunya adalah Ben Chung, pria berbadan besar yang pernah dikalahkan oleh Chungmyun. Lalu ada juga macan malam hitam. Jogul bahkan sampai mengenalinya. Dan saat Im Sobyong tiba, Bon Chun pun langsung menunduk. Ia meminta maaf kepada Raja Nokrim karena tidak bisa melindungi hutan Nokrim. Ya, terjadi perselisihan internal. Bon Chung menjelaskan sedikit hal, dan satu-satunya orang yang ia lihat selama pemberontakan tersebut adalah pedang sapi gila.
Tentunya Im So-byong mengenal nama tersebut dan itu adalah hal yang aneh mengingat pedang sapi gila. Walaupun kuat, ia bukanlah orang yang cakap yang bisa menyusun rencana. Itu berarti ada seseorang yang tengah mendalaminya. Setelah mengetahui situasinya, Im So-byong pun menatap ke arah Chung Myun dengan serius. Ia pun berkata, "Tawis, sekarang giliranmu. Putuskanlah dengan cepat apakah kau akan membantuku atau tidak. Dan jika kau menolak untuk membantu, maka aku akan segera meninggalkan Gunung Hua." Chung Myun bertanya, "Lalu apa yang akan kau lakukan setelah pergi?" Dan Im So-byong pun menjawab, "Tentu saja aku akan berperang walaupun aku harus mati dan ini sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi." Chung Myun ingin menanggapinya, tapi pimpinan sekte pun muncul karena mendengar keributan sebelumnya. Dan saat melihat orang-orang terluka, ia pun memerintahkan Tang Soso untuk membawanya ke balai pengobatan. Ya, walaupun awalnya Tang Soso sedikit ragu karena mereka adalah bandit. Walau begitu, pimpinan sekte tidak terlalu mempedulikannya karena siapapun yang membutuhkan pertolongan Gunung Hua maka mereka harus dibantu. Dan pada akhirnya Tang Soso pun membawa orang-orang terluka tersebut. Ya, sebenarnya mereka masih ingin menjelaskan situasi yang tengah terjadi, tapi karena kondisi mereka sedikit memprihatinkan, Im So-byong pun menyarankan agar mereka dirawat terlebih dahulu. Setelahnya, pimpinan sekte pun bertanya kepada Im So-byong sebenarnya apa yang tengah terjadi. Dan sambil menatap Chung Myun, Im So-byong pun berkata, "Sebelumnya aku sudah menceritakan situasinya kepada seseorang, tapi nampaknya menjelaskan kepada seseorang masih belum cukup. Baiklah, aku akan menceritakan segalanya kepada Anda, pimpinan sekte." Dengan begitu, Hyun Jong pun membawa Im So-byong ke ruangannya. Ia juga meminta Baekchun untuk ikut serta. Dan inilah awal dari rencana berperang melawan hutan hijau ataupun Nokrim. Setelah mendengarkan cerita Im So-byong, alis Hyun Jong pun menjadi sedikit mengkerut. Ia pun akhirnya memahami bagaimana kondisi internal Nokrim, yaitu perselisihan. Jika di hari-hari biasa, mungkin Hyun Jong tidak akan terlalu peduli dengan internal Nokrim. Tapi masalahnya saat ini Raja Nokrim berada di Gunung Hua. Lalu ia pun bertanya kepada Im So-byong, "Jadi apa yang akan kau lakukan?" Dan Im So-byong pun menjawab, "Tentu saja aku ingin mengakhirinya, tapi ini bukanlah permasalahan mudah." Im So-byong menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seseorang yang suka akan kekerasan. Ya, tentunya itu adalah pernyataan yang aneh, apalagi karena keluar dari mulut Raja Nokrim, raja para bandit. Tapi karena Im So-byong sudah tinggal beberapa hari di Gunung Hua, Hyun Jong pun tidak bisa menyangkalnya. Karena memang begitulah sifat asli Im So-byong. So-byong juga menjelaskan sebenarnya ia tidak terlalu tertarik dengan kekuasaan. Apalagi karena kondisinya yang saat ini. Jika saja ada sosok yang cocok yang bisa menggantikannya sebagai Raja Nokrim, Im So-byong dengan senang hati akan memberikannya. Tapi permasalahannya, orang yang mengincar posisi Raja Nokrim saat ini adalah Go Hong. Ia merupakan sosok barbar yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan orang lain. Yang artinya jika Go Hong lah yang memimpin Raja Nokrim, pasti akan ada banyak nyawa tak bersalah yang melayang. Sejujurnya, sejak awal Im So-byong memimpin, ia menerapkan beberapa peraturan yang dianggap tidak menguntungkan Nokrim. Salah satunya adalah mereka hanya boleh mencari nafkah di hutan saja dan itu pula tidak boleh melukai korbannya.
Dan peraturan itu juga yang banyak ditentang oleh anggota Nokrim lainnya. Mendengar penjelasan Im So-byung, Chu Myun pun menanggapinya. Oh, jadi ada bandit jahat dan bandit baik? Im So-byung menjawab, kurang lebih seperti itu. Dan bukannya kau pernah bertemu dengan bandit lainnya sebelum bertemu denganku? Chu Myun pun mulai mengingat. Dan memang benar ada banyak bandit gunung yang pernah Chu Myun temui. Tapi anehnya, Chu Myun seolah-olah tidak pernah mengingatnya. Murid-murid Gunung Hua pun mulai bergumam. Senior, apakah ia lupa karena terlalu sering banyak memukul orang? Ya, siapapun bandit yang ditemui oleh Chu Myun pasti akan kena hajar. Tapi Chu Myun mengatakan jika ia tidak pernah membunuh seorang bandit pun. Alasannya karena dosa mereka tidak sebesar itu. Dan pada akhirnya Im So-byung pun meminta tolong kepada pimpinan sekte karena permasalahan Nokrim tidak bisa ia selesaikan seorang diri. Tentunya setelah mendengar penjelasan Im So-byung, Yoon Jong paham jika ini bukan perkara kecil. Oleh sebab itulah ia mulai bertanya kepada para penatua. Pertama, Hyun Sang. Ia menjelaskan banyak hal, tapi intinya nampaknya kurang elok jika turut serta dalam permasalahan internal orang lain. Tapi tidak dengan Hyun Yong. Ia sangat setuju untuk membantu Nokrim. Alasannya adalah karena jalur pegunungan yang dikuasai oleh Nokrim adalah jalur yang digunakan oleh klan hantu untuk mengirimkan paket cepat yang merupakan bisnis mereka. Jadi jika bukan Im So-byung yang memimpin, maka itu akan membuat bisnis mereka menjadi sulit di masa depan. Ya, alasan Hyun Yong setuju karena jika sesuatu yang buruk terjadi pada Nokrim, maka itu akan mengganggu bisnis Gunung Hua. Apalagi itu adalah bisnis yang dikembangkan oleh Chu Myun dan juga mendapatkan banyak keuntungan. Jadi bagaimanapun caranya harus dipertahankan. Tentunya Hyun Jong langsung paham dengan arah pembicaraan Hyun Yong. Ia adalah sosok yang sangat teliti, apalagi jika berkaitan dengan Chu Myun, bisnis dan juga keuangan. Jika itu Hyun Jong yang dahulu, pastinya ia akan langsung menolak perkataan Hyun Yong. Tapi tidak dengan saat ini. Hyun Jong tahu bahwa uang adalah hal yang penting, apalagi dalam keberlangsungan sekte. Dan yang terakhir, Hyun Jong bertanya kepada Chu Myun. Lalu Chu Myun menjawab, sepertinya keputusan sudah dibuat. Walaupun masih ada sedikit yang mengganjal pada diriku. Tapi baiklah, mari kita lakukan. Dengan perkataan Chu Myun tersebut, akhirnya Hyun Jong pun memutuskan untuk membantu Nokrim. Tapi permasalahannya, bagaimana dengan sentimen publik? Ya, apa yang harus Gunung Hua katakan? Apakah mereka membantu bandit untuk melenyapkan bandit lainnya? Tentunya itu adalah alasan yang tidak akan diterima. Lalu Chu Myun menjawab, tenang saja, pimpinan sekte ini adalah perkara mudah. Kita hanya perlu memintanya untuk menjelaskan situasi yang terjadi pada internal Nokrim. Yang dimaksud tentu saja adalah Im So-byung. Adapun Gunung Hua, mereka bertindak sebagai perantara yang membantu Nokrim untuk menyingkirkan permasalahan tersebut. Itu adalah alasan yang sangat konyol. Bahkan Im So-byung sempat berpikir, apakah ia gila? Jika begini, haruskah aku pergi ke Shaolin saja? Tentu saja masalah informasi, Gunung Hua bisa meminta bantuan dari sekte pengemis. Tapi permasalahannya, alasan apakah yang paling cocok untuk bisa memenangkan hati masyarakat. Oleh sebab itulah Chu Myun mengusulkan kepada Im So-byung agar mengubah cara kerja bandit Nokrim. Tentunya awalnya Im So-byung tidak terlalu setuju karena satu-satunya cara mereka mendapatkan nafkah adalah meminta pajak dari setiap orang yang memasuki hutan Nokrim. Dan jika tidak demikian, bagaimana lagi cara mereka mendapatkan uang? Chu Myun pun menjelaskan, kau hanya perlu mengubah
Sudut pandangmu bagaimana jika para bandit Nokrim menunggu di bawah hutan lalu menawarkan jasa pengawalan seperti jasa pengawalan konvensional lainnya? Jadi intinya di sini ya, karena para bandit menjaga para pelanggan maka mereka harus dibayar. Bukankah itu adalah cara yang lebih efektif? Tentunya apa yang dikatakan Chung Myun ada benarnya. Tapi permasalahannya bagaimana cara mengatur para bandit-bandit tersebut agar menjalankan SOP? Chung Myun pun menjawab, "Oh, untuk masalah pengontrolan para bandit serahkan saja pada kami." Ia juga menatap para seniornya dan anehnya Baekjun dan yang lainnya nampaknya langsung paham. Itu berarti untuk mengontrol para bandit Nokrim mereka hanya perlu dihajar habis-habisan. Dengan beberapa hal tersebut, akhirnya Yoon Jong pun memutuskan untuk membantu Nokrim. Tapi ia juga penasaran kenapa Chung Myun masih memiliki sesuatu yang mengganjal. Setelah menerima tawaran bantuan tersebut, Chung Myun pun menjelaskan, "Aku tidak tahu, tapi yang pasti sepertinya aku masih belum mendapatkan alasan lebih untuk membantu bajingan ini. Jadi pimpinan sekte, setelah ini aku mohon tinggalkan aku dan juga penatua Yoon Yong untuk membahas permasalahan apa yang akan Gunung Hua dapatkan sebagai kompensasi dari misi ini dengan Raja Nokrim." Dan anehnya, pimpinan sekte pun setuju. Setelahnya, karena permasalahan telah selesai, pimpinan sekte dan murid-murid Gunung Hua lainnya pun keluar ruangan. Dan yang tersisa hanyalah Chung Myun, Panatua Yoon Yong, dan juga Im So-byung. Lalu Chung Myun pun berkata, "Baiklah, sekarang mari kita bicarakan terkait dengan harganya." Mendengar hal itu saja sudah membuat Im So-byung merinding karena para tauis yang ada di hadapannya mungkin lebih serakah dari para bandit. Oh ya, ada alasan lain kenapa pimpinan sekte menerima tawaran untuk membantu Nokrim, yaitu karena seperti apa yang dikatakan Chung Myun, murid-murid butuh pengalaman nyata dalam hal pertarungan dan itu sangat baik untuk perkembangan mereka. Beberapa saat setelahnya, Chung Myun pun memberikan lembaran informasi kepada Hongdae dan setelah membacanya, ia nampak sangat terkejut. Lalu Hongdae pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, apakah ini serius? Kau memintaku untuk menyebarkan informasi ini?" Ya, itu adalah hal yang di luar dugaan. Bagaimana bisa Gunung Hua sekte benar ikut campur dengan urusan Nokrim? Lalu Chung Myun pun menjawab dengan santainya, "Oh, itu karena saat ini Raja Nokrim sedang berada di Gunung Hua." Itu adalah informasi yang lebih mengejutkan lagi. Siapa yang akan menyangka jika pimpinan sekte jahat berada di Gunung Hua? Tapi bukan itu permasalahannya. Apakah benar perlu menyebarkan informasi ini ke seluruh dataran tengah? Karena mungkin saja akan terjadi kekacauan. Dan Chung Myun menjawab, "Ya, kau hanya perlu menyebarkannya saja. Tidak perlu khawatir terkait apa yang akan terjadi setelahnya. Karena Gunung Hua lah yang akan menanggungnya." Dan karena Chung Myun sudah bersikeras, Hongdae pun pada akhirnya menerima saja. Tapi ia tidak bisa berjanji bahwa informasi tersebut akan tersebar sepenuhnya. Dan anehnya, sepertinya Chung Myun sudah menduga hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Tapi anehnya itu malah membuat Hongdae sedikit kesal karena itu menandakan bahwa dirinya dianggap tidak kompeten. Lalu Hongdae kembali memastikan, "Jadi hanya informasi ini saja yang harus kami sebarkan?" Chung Myun menjawab, "Oh tidak, serahkan ini juga kepada klan hantu dan juga keluarga Tang." Tentunya itu membuat Hongdae lebih pusing lagi karena sulit untuk menyampaikan informasi jika di luar dataran tengah. Tapi anehnya Hongdae tidak menolak. Alasannya
Jika ia menolak, pasti akan dianggap lebih tidak kompeten lagi dan itu malah membuat harga dirinya lebih hancur. Jadi mau tidak mau, Hongdae pun hanya menerimanya saja. Tapi tentu saja Hongdae masih sangat penasaran. Ia pun bertanya, "Naga ilahi Gunung Hua, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Apakah ini ada kaitannya dengan 9 sekte besar?" Chungmin pun menjawab, "Memangnya apa urusannya dengan sekte pengemis?" Lalu Hongdae menjawab, "Ya, itu karena sekte pengemis masuk ke 9 sekte besar. Itulah mengapa aku bertanya, jadi sebenarnya apa yang tengah kau rencanakan?" Tapi sayangnya sampai akhir Chungmin tidak memberikan alasan yang pasti. Dan karena Hongdae tetap ingin menjalin hubungan dengan Gunung Hua, terutama naga ilahi Gunung Hua, pada akhirnya ia pun mengambil misi tersebut. Dan inilah awal mula debut dari seluruh murid Gunung Hua di dataran tengah. Beberapa saat setelahnya, tepatnya di ruang rapat, saat Baekhyun dan murid-murid memasuki ruangan tersebut, pandangan mereka langsung tertuju kepada wajah Im So-byung yang sangat lesu. Ya, mereka sudah bisa membayangkan apa yang telah terjadi. Berhadapan dengan Chungmin saja pasti sudah terasa sangat menyulitkan seperti berada di neraka. Apalagi jika ditambah dengan penatua Hyun-yong. Lalu Baekhyun pun berusaha untuk mencairkan suasana dengan bertanya, "Raja Nokrim, apakah Anda baik-baik saja?" Dengan wajah lesunya ia pun menjawab, "Hidup. Sebenarnya untuk apa kehidupan ini?" Dari jawaban itu saja Baekhyun sudah bisa menebak apa yang tengah terjadi. Tapi perbincangan tersebut terhenti tak kala mendengar suara Chungmin yang tengah mengunyah dendeng. Ia bahkan berkata kepada Im So-byung, "Apakah kau mau?" Dan anehnya Im So-byung pun mengulurkan tangan. Tapi belum sempat makanan tersebut diterima oleh Im So-byung, sesosok makhluk misterius pun mengambilnya dan ternyata itu adalah Baek-ah. Tentunya itu membuat suasana canggung, entah itu manusia ataupun hewan. Bagaimana bisa mereka memiliki perangai yang sama? Lalu tak lama kemudian pimpinan sekte pun memasuki ruangan dan ia pun bertanya, "Bagaimana dengan kesepakatannya?" Hyun-yong pun menjawab, "Ya, semuanya berjalan dengan baik." Tapi Hyun-yong langsung sadar bahwa apa yang dikatakan Hyun-yong tidak sepenuhnya benar setelah melihat ekspresi dari Im So-byung. Walau begitu, karena Hyun-yong adalah orangnya, Hyun-jong pun berkata, "Baguslah jika semua berjalan dengan lancar." Setelahnya, Hyun-jong pun mempersilahkan Im So-byung untuk menyampaikan apa yang tengah terjadi di hutan hijau ataupun Nokrim. Perlahan Im So-byung pun mulai menceritakan dengan kondisinya yang lemas. Pertama, dari informasi yang ia kumpulkan, setidaknya ada 3 kelompok yang memberontak di Nokrim. Tidak, mungkin lebih dari 5. Semuanya mengincar nyawa Im So-byung atau posisinya. Dan Baekhyun pun mengangkat tangan lalu ia bertanya, "Maaf, dari apa yang aku dengar, Nokrim memiliki 72 kelompok. Jika hanya 5 yang memberontak, bukankah itu berarti hanya sebagian kecil saja?" Im So-byung pun menjelaskan, "Kau benar, tapi dari 72 kelompok hanya 10 yang memiliki kekuatan terbesar. Adapun 5 yang menyerang Nokrim itu adalah 5 kelompok terkuat. Tentunya aku meminta bantuan dari 5 kelompok lain yang tersisa, tapi sayangnya hanya 2 yang bersedia." Lalu Chungmin bertanya, "Jadi itu semua berkaitan dengan kondisimu?" Im So-byung pun menjawab, "Ya, itu benar. Itulah mengapa sebenarnya aku ingin menampakkan diri tepat setelah minum pil. Tapi sayangnya inilah yang terjadi." Chungmin pun langsung mengalihkan pandangan tak kala Im So-byung menyinggung masalah pil. Chungmin kembali berkata, baiklah. Jadi Gunung Hua hanya akan mengurus 3 bukan?" Im So-byung menjawab, "Kurang lebih begitu." Lalu ia pun menyampaikan pendapatnya kepada pimpinan sekte.
dan pimpinan sekte pun memutuskan. Atas informasi tersebut, Yunjong menetapkan bahwa Gunung Hua akan segera bergerak. Yunsang bertanya pimpinan sekte berapa banyak murid yang akan kita bawa. Yunjong pun menjawab seluruhnya. Lebih tepatnya, pimpinan sekte menginginkan beberapa orang saja yang tinggal menjaga sekte. Dengan itu pula akhirnya setelah puluhan tahun seluruh murid Gunung Hua kembali menunjukkan taringnya di dunia nyata. Oh ya, sebelumnya Chungmyun juga menjelaskan kepada pimpinan sekte bahwa ia telah meminta serikat pengemis untuk menyampaikan informasi terkait penyergapan tersebut, yang mana kemungkinan jika murid Gunung Hua bergerak saat ini setibanya di markas para bandit, informasi tersebut sudah sampai di telinga masyarakat sekitar. Beberapa saat setelahnya terlihat Yunjong mengeluh karena ternyata ia tidak diperbolehkan ikut serta pada ekspedisi tersebut. Ya, penatua Yunsang dan juga Yunyong lah yang melarang kepergiannya. Tentunya itu membuat Yunjong kesal, padahal ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu sejak lama, yaitu memimpin Gunung Hua ke permukaan. Tapi tetap saja Yunsang dan juga Yunyong melarangnya. Mereka beralasan bahwa ini adalah masalah kecil dan Gunung Hua sudah tidak seperti dulu lagi. Yunsang bahkan mengibaratkan, apakah pernah pimpinan sekte Wudang ataupun Shaolin memimpin langsung pasukan hanya untuk membersihkan permasalahan kecil? Tentu saja jawabannya tidak. Tapi Yunjong berkata, bukankah pimpinan Shaolin baru-baru ini juga bergerak? Dan Yunyong pun menanggapinya, lupakan saja masalah itu, yang terpenting Anda tidak boleh ikut. Dan pada akhirnya mau tidak mau Yunjong pun menerima saran tersebut. Para penatua juga menyatakan bahwa Yunjong harus bersabar, ada waktunya nanti saat ia memimpin Gunung Hua secara langsung. Jadi untuk permasalahan kecil ini serahkan saja pada mereka berdua. Walau begitu, Yunjong nampaknya masih sedikit khawatir karena Chungmyun ikut serta, dan keduanya pun menegaskan, tenang saja, itulah alasan kenapa kami ikut serta. Ya, mereka berdua tahu benar bahwa Chungmyun telah melampaui mereka, tapi kehadiran mereka juga bisa membuat Chungmyun tidak bergerak secara sembrono dan berlebihan. Dan karena tidak bisa ikut serta, pada akhirnya Yunjong hanya bisa berpesan kepada Yunyong dan juga Yunsang, yaitu untuk mengamati anak-anak dengan baik dan yang paling penting adalah keselamatan mereka. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua tengah berbaris dan bersiap untuk menjalankan misi pertama mereka sebagai anggota sekte penuh. Tapi Chungmyun sedikit cemas, ia pun berteriak ke arah murid-murid, "Kerah, rapikan kerahmu. Apakah kau tidak tahu saat di luar sana seluruh mata akan tertuju kepada kita? Dan apa yang kau kenakan itu akan menggambarkan bagaimana Gunung Hua." Tentunya murid-murid langsung menuruti perkataan Baekjun dan membenahi pakaian mereka. Tapi mereka juga penasaran kenapa Baekjun terlihat sangat berlebihan. Dan jawabannya adalah karena ini adalah ekspedisi pertama mereka. Dahulu Chungmyun dan yang lainnya hanya bergerak dalam kelompok kecil, jadi tidak akan ada banyak yang memperhatikan. Sangat berbeda dengan situasi saat ini, karena Gunung Hua bergerak dalam kelompok besar, pastinya seluruh mata akan terfokus kepada mereka. Oleh sebab itulah penampilan juga sangat harus diperhatikan. Setelah beberapa saat, nampaknya murid-murid kembali bertingkah, dan itu membuat Baekjun kesal. Ia pun memerintahkan Yeonjung dan juga Jogul untuk memperhatikan murid-murid kelas 3, yang mana jika mereka membuat masalah, Baekjun akan mematahkan leher mereka. Mendengar kata-kata tersebut, Jogul pun menanggapinya, "Senior, Chungmyun merupakan pengecualian bukan?" Dan saat itulah Yeonjung berkata, "Chungmyun, ngomong-ngomong, di mana bocah itu?"
Dan setelahnya barulah mereka melihat Chung Myun, tapi dengan wajah yang lesu. Tentunya itu adalah hal yang aneh. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sosok kecil di dekat Chung Myun. Ya, itu adalah Baek Ah. Ia didandani menggunakan pakaian mirip dengan pakaian Gunung Hua. Dan itu juga yang membuat Chung Myun lemas. Nampaknya Chung Myun tidak terima jika pakaian suci Gunung Hua digunakan oleh hewan. Tentunya ada pertanyaan, siapa yang memberikan pakaian kepada Baek Ah? Dan ternyata itu adalah Tang Soso. Walaupun Soso adalah murid baru, tapi tidak banyak yang mau berurusan dengannya. Apalagi Soso selalu siap sedia dengan jarum-jarumnya. Chung Myun bahkan sampai mengeluh kepada Baekhyun atas tindakan Soso tersebut. Tapi percakapan tersebut pun terhenti tak kala Yoonjong dan para penatua muncul. Yoonjong pun mulai berpidato, tapi sebelum itu para penatua berkata, pimpinan sekte tidak perlu berlama-lama lagi, katakan saja secukupnya. Karena sudah lama murid-murid berdiri di sini. Dan pada akhirnya Yoonjong pun hanya menyampaikan beberapa hal terkait misi ekspedisi tersebut, yang pada intinya mereka diminta untuk berhati-hati dan tidak berlebihan, karena yang paling penting adalah nyawa mereka semua. Hingga pada akhirnya murid-murid pun mulai bersorak-sorai. Ya, mereka nampak sangat percaya diri, apalagi dengan pelatihan terakhir mereka. Tapi suasana terhenti tak kala Chung Myun berkata, oh, jika kalian sangat percaya diri, maka lakukanlah dengan baik. Karena jika kalian goyah di medan pertempuran, kalian akan menanggung akibatnya. Membayangkannya saja sudah membuat murid-murid gemetar. Dan pada akhirnya secara resmi Yoonjong pun melepaskan kepergian anak-anak untuk melawan para bandit Nokrim. Murid-murid Gunung Hua pun perlahan berjalan meninggalkan Gunung Hua. Adapun Yoonjong, ia pun menatap langit lalu berkata, Master, lihatlah ini, anak-anak Gunung Hua akan kembali ke dunia nyata. Jadi tolong awasi mereka berpindah ke sisi lain, tepatnya di kediaman keluarga Tang. Nampaknya Tang Gunak tengah sibuk dengan dokumen-dokumen yang harus ia periksa dan tanda tangani. Tapi tiba-tiba muncullah seseorang yang menyampaikan bahwa dirinya memiliki seorang tamu. Tentunya awalnya itu membuat Tang Gunak kesal, karena bagaimana bisa seorang tamu mengganggu kesibukannya. Tapi saat dijelaskan bahwa tamu tersebut berasal dari Serikat Pengemis yang membawa pesan dari Gunung Hua, sontak Tang Gunak pun langsung meletakkan kuasnya dan bergegas menghampiri si pembawa pesan. Dan ternyata ia adalah Ju Pyung, pimpinan cabang Serikat Pengemis daerah Sichuan. Ya, walaupun Ju Pyung adalah pimpinan cabang, tapi secara hierarki ia tidak bisa dibandingkan dengan kepala keluarga Tang. Oleh sebab itulah saat Tang Gunak muncul, ia pun langsung merasa gugup. Pertama, Ju Pyung pun memperkenalkan dirinya. Lalu ia juga menjelaskan bahwa surat tersebut dikirimkan melalui elang khusus yang hanya berisikan surat penting, dan saat ia menerimanya mungkin sudah 2 hari semenjak surat tersebut dikirimkan. Awalnya Ju Pyung ingin memberikan surat tersebut secara langsung kepada Tang Gunak, tapi karena ada Tang Pei di sana, ia pun meminta Ju Pyung agar suratnya diberikan kepada dirinya, dan barulah Tang Pei memberikan surat tersebut kepada Tang Gunak. Tentunya Tang Gunak sangat penasaran dengan isi surat tersebut, dan benar saja saat membacanya ekspresi Tang Gunak pun langsung berubah. Melihat hal tersebut spontan, Ju Pyung pun bertanya,
Apakah Anda berniat untuk memberikan balasan? Lalu Tanggunak pun menjawab, tidak perlu. Melihat sifatnya yang tidak sabaran, ia pasti akan mengabaikan pesanku. Mendengar tanggapan tersebut, Jupyung pun berkata, jika begitu, aku akan undur diri. Tapi ada banyak sekali hal yang dipikirkan oleh Jupyung. Ia sudah sering mengirimkan pesan kepada keluarga Tang. Tapi ini pertama kalinya ia menemuinya secara langsung. Padahal tidak sedikit surat yang dikirimkan oleh sekte Shaolin dan sekte besar lainnya. Tapi dirinya hanya mengantarkan surat tersebut sampai halaman depan. Itu berarti seperti yang dirumorkan bahwa hubungan antara keluarga Tang dan Gunung Hua sangatlah dalam. Setelahnya, Tanggunak pun kembali membaca isi surat tersebut. Dilihat dari informasinya, biasanya orang akan berhati-hati untuk bersikap. Tapi nampaknya itu tidak berlaku bagi naga ilahi Gunung Hua. Tanggunak bahkan yakin jika pembawa pesan membaca surat tersebut, ia tidak akan memahami intinya. Ya, setelah kenal Chung Myun begitu lama, Tanggunak pun sadar walaupun di luar ia nampak sembrono, tapi bisa dipastikan jika Chung Myun adalah pemikir yang handal, pastinya ia telah menyusun rencana yang sangat matang untuk menjalankan misi tersebut. Kala itu, Tanggunak hanya berkata seorang diri, dan saat melihat Tang Pei, ia pun bertanya, apakah menurutmu penilaianku terhadap naga ilahi Gunung Hua terlalu tinggi? Dan Tang Pei pun menjawab, tidak. Bagaimana bisa aku meragukan pemikiran dari kepala keluarga? Tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Jika kita berharap tinggi kepada naga ilahi Gunung Hua, walaupun aku sadar jika ia sangat kuat, tapi ia juga masih terlalu muda. Mendengar perkataan Tang Pei, Tanggunak pun memberikannya beberapa nasihat yang intinya jangan terbawa opini publik setelah kau mengetahui fakta sebenarnya. Ya, Tanggunak sendiri sudah mengkonfirmasi bagaimanakah kemampuan dari Chung Myun. Jadi apapun yang orang luar katakan, ia tidak akan pernah mempedulikannya karena Tanggunak sudah mengetahui fakta sebenarnya. Dan setelahnya ia pun memerintahkan Tang Pei untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan apa yang dituliskan di dalam surat tersebut. Tidak masalah jika isinya dilebih-lebihkan. Dan setelah mendapatkan perintah tersebut, Tang Pei pun langsung bergerak. Tapi masih ada satu pesan yang belum dipahami oleh Tanggunak, yaitu poin nomor ketiga, di mana Chung Myun meminta Tanggunak mempersiapkan uang yang banyak. Ya, pesan tersebut seakan-akan memberikannya firasat buruk. Di sisi lainnya, rumor atau berita berkaitan dengan Gunung Hua menyebar dengan sangat cepat. Ya, topik Gunung Hua merupakan berita yang paling dicari, apalagi setelah kompetisi dunia murim. Tapi tentu saja ada alasan lain kenapa berita tersebut bisa tersebar dengan sangat cepat. Karena beralih ke sisi lainnya, Hongdae nampak memaksa bawahannya untuk menuliskan surat sebanyak-banyaknya. Ya, mereka bahkan sampai mengeluh tangan mereka hampir putus karena harus menuliskan surat yang tiada hentinya. Dan setelah pesan siap, ratusan merpati pun diterbangkan untuk menyebarkan informasi tersebut. Tapi tetap saja dari sudut pandang Serikat Pengemis, apa yang mereka lakukan sudah sangat berlebihan. Seseorang pun bertanya, itu adalah penatua Huanggu. Ia bertanya kepada Hongdae, kenapa Hongdae nampak sangat berusaha keras. Lalu Hongdae pun menjawab, penatua, Anda tidak tahu saat aku bertemu dengannya, ia bahkan menganggapku tidak kompeten. Oleh sebab itulah aku akan membuktikan bahwa diriku dan juga Serikat Pengemis adalah yang terbaik dalam hal penyebaran informasi.
ada alasan kenapa Penatua Huang menanyakan hal tersebut. Karena dari apa yang ia tuliskan di dalam informasi tersebut ini sudah terlalu berlebihan dan bahkan dilebih-lebihkan. Dan bisa ia pastikan siapapun yang membacanya pasti akan langsung terkejut. Penatua Huang pun kembali bertanya, "Baiklah, satu hal lagi, kau dekat dengan Gunung Hua bukan? Karena jika tidak, aku akan menghajarmu karena memerintahkanku untuk menulis ini secara berlebihan." Dan dengan percaya diri, Hongdae pun menjawab, "Penatua, tentu saja tidak hanya Gunung Hua, bahkan naga ilahi Gunung Hua. Aku sangat dekat dengannya. Ia bahkan memanggilku paman dan selalu mengikutiku." Tentunya apa yang dikatakan Hongdae dilebih-lebihkan. Walau begitu, memang benar Chung Myun selalu memanggilnya tuan, bukannya pengemis. Mendengar hal tersebut, Penatua Huang pun menjadi sedikit lega. Tapi ia juga melakukan apa yang dikatakan oleh Hongdae karena tidak ada Wang di sini. Belum dijelaskan siapa itu Wang, tapi bisa dipastikan ia memiliki posisi yang tinggi di Serikat Pengemis. Tentunya ada alasan lain kenapa Penatua Huang percaya kepada Hongdae. Itu semua karena Gunung Hua. Jika benar Hongdae memiliki hubungan yang baik dengan Gunung Hua dan Gunung Hua nantinya akan menjadi sekte yang bahkan melampaui 9 sekte besar, bisa dipastikan Hongdae akan menempati posisi tertinggi di Serikat Pengemis. Oleh sebab itulah Penatua Huang membantunya dan beberapa saat setelahnya Hongdae pun pamit untuk undur diri. Ia ingin kembali menemui murid-murid Gunung Hua, terutama Chung Myun, untuk menyampaikan bahwa dirinya sangat kompeten dan seluruh informasi telah disebarkan ke seluruh penjuru negeri setelah kepergian Hongdae. Penatua Huang pun sedikit mengkritik Hongdae karena memiliki mulut besar. Walau begitu, ia sangat menyukainya. Dan sambil menatap merpati pesan yang berterbangan, Penatua Huang pun bergumam, akhirnya tiba waktunya di mana Gunung Hua akan membuka dunia hanya dengan beberapa kata saja. Ini adalah sesuatu yang menarik. Walaupun prosesnya akan sedikit panjang, tapi masih sangat layak untuk diikuti. Dan seperti apa yang diharapkan oleh Chung Myun, rumor menyebar dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada apa yang diharapkan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.